Kak Ika percaya hari ini kita semua sehat, kuat, dan diberkati penuh sukacita. Haleluya. Kita siap untuk memuji, menyembah, dan juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena itu, mari kita siapkan hati kita. Waktu yang sudah kita persiapkan untuk Tuhan, kita mau pakai untuk kita mau menyembah Tuhan, kita mau menikmati Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami masih boleh berjumpa, kami masih boleh menyaksikan ibadah online kami pada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan setiap kami pribadi lepas pribadi saat ini. Kami rindu untuk bersekutu bersama, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan hati kami, jiwa kami untuk kami terus berjalan dalam terang kebenaran firman-Mu. Engkau berkati semua anak-anak Eroteens, semua kami yang mendengarkan, menyaksikan ibadah ini. Biarlah apa yang kami terima, apa yang kami dengar, itu boleh memberkati kehidupan kami. Terima kasih Aba Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini kami siap untuk menyembah-Mu, kami siap untuk menikmati-Mu pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa ucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu.
puji Tuhan. Kita siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Ayo Kak Ika ajak kita untuk sama-sama kita mau buka Alkitab di Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Kak Ika akan bacakan bagi kita semua. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Puji Tuhan, di minggu-minggu ini kita sedang merenungkan tentang kisah penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Nah, setelah kebangkitannya, Yesus lagi gencar-gencarnya nih untuk menampakkan diri kepada para muridnya. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada siapa? Maria Magdalena ya. Terus yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus. Terus yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Setelah itu, Yesus juga menampakkan diri kepada kelompok murid-muridnya yang sedang mengunci diri di suatu rumah karena takut kepada orang Yahudi. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana Yesus dia menampakkan diri kepada salah satu murid, yaitu Thomas. Ada di sini yang namanya Thomas. Ya, seringkali nama Thomas ini kita jadikan candaan ya. Kalau misalnya kita memberikan info atau mengabarkan sesuatu, terus tidak ada orang yang percaya, kita bilang, Thomas nih, gitu kan. Thomas lo. Ya, seperti itu. Tetapi bersyukur karena Thomas ini gambaran kita sebenarnya, iya kan? Thomas ini adalah gambaran kita, orang Kristen yang disebut orang percaya, tapi apakah percaya atau percaya? Gitu loh. Nah, tapi kita bersyukur ya bahwa Alkitab ini dia sangat jelas dan transparan untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita tuh seperti ini loh. Ya, tetapi kita bersyukur bahwa kasih Tuhan itu membuat kita bisa mempercayai Dia seutuhnya. Nah, dikatakan di sini kisahnya bahwa di minggu sebelumnya itu Yesus dia datang menemui murid-muridnya, menampakkan diri kepada murid-muridnya, tapi pada saat itu Thomas ini tidak lagi ada bersama dengan mereka. Thomas lagi keluar, ya kan? Nah, kira-kira ada yang tahu Thomas kemana?
Wah, ada yang bilang, wah Thomas tuh kesini, terserah. Tapi saya kan nggak tahu ya Thomas itu kemana. Mungkin ada yang tahu, makanya kayak katanya Thomas kemana. Tapi Thomas yang di Alkitab ya, bukan Thomas tetanggamu atau Thomas temanmu atau Thomas yang lain ya. Oke, baik. Jadi pada waktu Tuhan Yesus datang menjumpai murid-muridnya, Thomas ini tidak ada. Nah, terus waktu Thomas ini pulang, teman-temannya bilang sama dia, Thomas, tadi Tuhan datang, tadi guru datang. Siapa? Yesus lah. Masa gitu kan ya. Masa sih? Iya. Terus mungkin Maria Magdalena ngomong kayak gini, iya Thomas, kamu sih tidak percaya. Saya kan sudah bilang waktu di taman itu saya yang ketemu Tuhan duluan, dan Tuhan suruh saya sampaikan kepada kalian semua, tapi kalian masih saja tidak percaya. Terus mungkin Petrus juga ngomong, iya betul, saya juga sudah ketemu dengan Tuhan, Tuhan datang sama saya. Dan mungkin dua orang yang ke Emmaus juga itu, iya betul, waktu kami lagi mau jalan ke Emmaus itu, sampai di sana itu kita jalan dengan Tuhan. Dia mengajarkan kita tentang kitab-kitab para nabi yang menubuatkan tentang dia, dan kita duduk makan dan dia memecahkan roti, dan di saat itu kita terbuka mata kita bahwa wow, kita lagi jalan dengan Tuhan, dan ternyata itu Yesus. Dan ketika kita menyadari itu, dia hilang. Terus mungkin murid-murid yang lain, kamu masa sih masih tidak percaya Thomas? Ini loh, kita sebanyak orang ini, kita lihat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Masa kamu masih belum percaya sih? Ayo percayalah. Tuhan sudah bangkit loh, Mungkin keadaan waktu itu agak sedikit ribut ya. Ya, adik-adik pasti pernah ada dalam satu situasi, ada dalam satu keadaan di mana meyakinkan seseorang yang tidak percaya itu seperti apa. Pasti yang satu omong ini, yang satu wow, pokoknya rame lah ya kan, seperti itu. Nah, tapi Thomas bilang begini, oh tidak. Dia bilang apa? Dia bilang kayak gini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ya ampun, ini 1000 banding 1. Yang lain udah sekian banyak orang omong, tapi yang satu ini masih belum percaya. Tapi percayalah, sadar tidak sadar, seringkali kita berlaku seperti Thomas, bukan? Kita lebih percaya kepada janjinya pacar kita. Kita lebih percaya kepada kata-katanya teman kita. Kita lebih percaya kepada kata-kata sahabat kita. Walaupun mungkin mereka masih bisa bohong, ya kan? Tapi kita lebih mempercayai apa yang mereka omong ketimbang apa yang Tuhan ngomong ke kita. Nah, adik-adik teens, Kak Ika tuh sangat rindu sekali melihat kalian itu bertumbuh sejak masa remaja kalian itu, kalian bertumbuh dalam kepercayaan kepada Tuhan. Karena Kak Ika mau bilang, ketika kalian percaya kepada Tuhan, gak akan rugi. Serius, kalian tidak akan rugi mempercayai Tuhan. Ya, jadi sejak dari masa remaja kalian, ayo belajar mempercayai Tuhan. Sekalipun mungkin kalian tidak melihat, dan kalian mungkin untuk apa saya percaya Tuhan ya? Oke, Tuhan saya memang Tuhan Yesus, tapi ya kayak begitu-begitu saja, ya kan? Toh masih ada papa, masih ada mama. Saya butuh apa-apa, saya tinggal bilang, "Pa, mau ini, Ma, mau itu." Ya kan? Atau biasanya kalau masih ada opa sama oma, itu paling dimanja sama opa sama oma. Oma, opa, gitu kan. Minta ini, minta itu. Nggak perlu percaya Tuhan juga bisa, ya kan? Tanpa percaya Tuhan juga saya bisa dapetin ini itu, ya kan? Tanpa percaya Tuhan juga saya masih bisa melakukan ini dan itu. Nah, saya mau bilang di sini, kalau kalian percaya Tuhan, itu adalah sesuatu yang plus, yang tidak dimiliki oleh orang yang lain, yang mengandalkan manusia.
Karena firman Tuhan bilang seperti ini. Bukan kayak Ika mau nakut-nakutin loh ya, tapi kayak Ika mau bilang gini, kayak firman Tuhan bilang itu bilang gini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, mengandalkan Tuhan itu berarti dia percaya. Nah, Thomas ini waktu ngomong tentang kebangkitan Tuhan, itu dia tidak percaya. Dan dia mau lihat bukti. Dan dia bilang apa? Saya harus mencucukkan jari ke bekas paku di tangannya, dan tangan ini mencucukkan ke dalam lambungnya Tuhan, baru saya percaya. Nah, bekas paku di tangan Yesus itu adalah satu bukti bahwa apa yang telah dia kerjakan itu sudah selesai dan lunas. Jadi itu seperti kwitansi, ya kan? Yesus itu kan babak belur ya, dicambuk lah, dipukulin, di semua, pokoknya hancur. Dan Alkitab bilang tidak ada lagi rupa sebagai manusia, itu tidak berwujud. Jadi betapa rusaknya fisik Yesus pada waktu itu, dan itu sangat tidak mungkin pulih secara penuh dalam waktu 3 hari. Kalau zaman sekarang mungkin harus dioperasi plastik dulu, ya kan? Mungkin harus dioperasi plastik dulu baru bisa pulih seperti semula. Tetapi Yesus meninggalkan bekas di tangannya. Itu adalah bukti bahwa dia yang tergantung di salib kini telah bangkit dan membawa kwitansi lunas. Udah lunas nih. Kamu tidak usah takut. Dosamu sudah lunas kubayar. Hutang-hutangnya sudah lunas kubayar. Dan itu menjadi bagian anugerah terbesar. Kamu bisa datang kepada Bapa kapan saja. Dengan apa? Dengan ini, kwitansi lunas yang ada di tangan Yesus. Nah, jadi kehidupan kita sebagai orang percaya, Yesus sendiri bilang, kalau Thomas dia melihat, maka dia percaya. Yesus bilang, berbahagialah kamu, berbahagialah kalian, berbahagialah adik-adik, berbahagialah Kak Ika, yang walaupun tidak melihat tangan Yesus dan mencucukkan jari kita di tangannya, tangan kita di lambungnya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus, dia telah bangkit dan hidup. Wow, itu suatu penghargaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, tanpa kita harus menuntut Tuhan, saya harus lihat dulu. Bisa Tuhan ini nampakkan kepada kita, bisa. Tapi Tuhan lebih senang kita itu mempercayai Dia daripada hanya sekedar melihat. Karena untuk apa kita melihat tapi ujungnya kita juga tidak percaya. Iya kan? Kadang kita nih udah lihat nih tapi tidak percaya, ya kan? Seringkali Kak Ika mendapati satu kasus bahwa dia sudah melihat kenyataan yang seperti ini tapi omongnya tidak percaya, ini terjadi, tidak percaya ini, tidak percaya itu. Lah, yang dilihat saja tidak percaya, apalagi yang tidak dilihat. Nah, ini satu kunci yang luar biasa buat kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Erotins yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik Kak Ika mau bilang gini, bersyukur kalian punya orang tua, bersyukur kalian punya papa mama yang bisa mencukupi semua kebutuhan kalian. Tetapi kalian harus lebih bersyukur karena kalian mempercayai Tuhan.
ketika kalian mempercayai Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di dalam hidup kalian, memberkati hidup kalian, bahkan Dia mau pakai hidup kalian yang kalian sendiri tidak pernah pikirkan dan bayangkan sebelumnya. Adik-adik, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan itu kita menaruh semua mimpi kita menaruh semua harapan kita itu kepada Tuhan. Dan firman Tuhan bilang, Dia sekali-kali tidak akan mengecewakan kita. Mungkin kita berpikir begini, siapa bilang Tuhan gak mengecewakan? Siapa bilang Tuhan gak mengecewakan saya? Toh buktinya saya seperti ini. Mungkin ada seseorang atau sesuatu yang diambil dari kita dan kita ngejudge bahwa Tuhan itu nggak baik kok. Tuhan itu mana ada Tuhan sayang. Kalau Tuhan sayang kan Dia akan terus biarkan saya menikmati semua itu. Tapi kayak mau bilang di sini, kita ini terbatas. Mata kita, pikiran kita, perasaan kita itu terbatas. Tapi Tuhan itu Dia tahu apa yang akan terjadi ke depan dalam hidup kita, sehingga Dia menyelamatkan kita dari sesuatu, dari seseorang yang tidak ada di masa depan kita dalam rencananya Tuhan. Kadang Dia mengambil seseorang dari kehidupan kita itu bukan karena Dia kadang kan orang bilang kayak gini, misalnya nih kita dapat musibah, kecelakaan atau apalah di luar sana di jalanan, terus dibilang Tuhan tuh marah, makanya Tuhan kayak gitu. Mereka mau bilang di sini Tuhan tidak lagi marah. Kalau Tuhan marah, ini apa kwitansinya, ini nih fungsinya apa? Apa hanya cuma sekedar tempelan? Enggak, adik-adik. Tuhan tidak lagi marah kepada kita. Tetapi untuk segala sesuatu yang kita buat itu ada konsekuensinya. Contohnya nih, ada yang suka bohong, ya kan? Sekali kamu ngomong benar gak akan dipercaya sama orang. Itu konsekuensi. Apakah itu Tuhan yang hukum? Bukan kan? Ya salah lu sendiri, suka bohong, suka nipu, ya kan? Tapi itu bukan Tuhan. Tapi dosa menipumu, dosa bohongmu itu sudah Tuhan bayar lunas. Nah, kalau kamu sadari itu, kamu tidak akan menyalahgunakan kesempatan dan kepercayaan yang Tuhan sudah kasih. Kalau kamu tahu dosa kamu sudah diampuni, kamu pasti rindu untuk melakukan apa yang Tuhan mau, iya kan? Contohnya nih, kalau misalnya dalam hubungan kita dengan sahabat kita, kalau sahabat kita buatnya baik sama kita, pasti kita lebih pengen untuk buat baik yang lebih lagi dari yang dia buat ke kita kan? Iya kan? Nah, tidak mungkin kita acuh atau kayak gitu saja, tidak mungkin itu. Pasti kita akan pengen untuk, misalnya nih dia kasih kita A, kita maunya AB gitu kasih ke dia, akhirnya A plus itu kita kasih ke dia, bukan apes tapi A plus gitu kan. Kita mau kasih ke dia itu A plus. Baik, kalau kita kasih apes berarti nggak benar itu kita, iya kan? Nah, tapi kalau kita kasihnya A plus ke dia, wes mantap itu, gitu kan. Nah, jadi dari kisah Thomas ini kita belajar bahwa coba kita renungkan, apa sih yang membuat kita nggak percaya Tuhan banget? Apa sih yang membuat kita ngapain harus percaya Tuhan? Ini jadi perenungan buat kita, ya. Sekali lagi Yesus bilang, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Oh, itu iman loh. Itu iman yang luar biasa.
yang Tuhan berikan dalam kita, sekalipun kita belum melihat masa depan kita seperti apa, walaupun kita belum melihat ke depan kita nanti ini jadinya seperti apa, tetapi ketika kita percaya kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan bahwa kepadamu aku memberikan masa depan yang penuh dengan harapan dan damai sejahtera. Yes, kita percaya itu. Itu Tuhan angkat jempol buat kita. Tuhan angkat jempol buat kita bukan karena kita rajin ibadah, bukan karena kita melakukan sesuatu buat Dia. Nah, tapi Tuhan tuh cuma mau satu, percaya sama Dia. Percaya sama Dia. Ketika kamu percaya sama Dia, kamu akan bangun hubungan dengan Dia. Dan saat kamu bangun hubungan dengan Dia, kamu akan punya kepekaan tersendiri yang daripada Tuhan, iya kan? Jadi misalnya nih ada sinyal-sinyal tertentu gitu loh. Jadi yang tidak perlu semua orang tahu, tapi hanya khusus kamu dan Tuhan yang tahu. Dan itu ada kalau ada hubungan seperti itu ya. Jadi dari firman Tuhan ini Kak Ika mau ingatkan kepada kita, Kak Ika mau sharingkan kepada kita bahwa Tuhan itu sudah bangkit, dan kebangkitannya itu Dia mau untuk kita percayai. Karena ketika kita mempercayai kebangkitannya Tuhan dalam hidup kita, kita mengakui kebesarannya, kita mengakui kedahsyatannya, kita mengakui karyanya, kita mengakui kemuliaannya. Dan ketika kita percaya itu, Dia berdiam di dalam kita. Dan ketika Kristus berdiam di dalam kita, Dia tidak berdiam sendiri. Dia bawa kuasanya, Dia bawa berkatnya, Dia bawa otoritasnya, Dia bawa sukacitanya, Dia bawa damai sejahteranya dalam hidup kita. Itu luar biasa adik-adik, itu yang kalian butuhkan. Kalian lebih butuh Tuhan daripada butuh manusia. Kalian harus lebih bergantung kepada Tuhan daripada kepada manusia. Manusia suatu saat bisa meninggalkan kita. Orang-orang di sekitar kita suatu saat bisa meninggalkan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oke? Nah, dan waktu Yesus datang, Yesus bilang seperti ini. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, kata damai sejahtera ini juga pernah dipakai Tuhan waktu itu pada saat kalian ingat kisah waktu setelah Yesus memberi makan kurang lebih 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, anak-anak. Terus Yesus bilang, ayo kita menyeberang ke sebelah, ya kan, menyeberang ke sana. Tapi Yesus suruh murid-muridnya gitu. Yesus naik ke gunung dan Yesus mau berdoa di sana. Tapi Yesus bilang, ayo kita ke sana, kayak gitu kan. Terus murid-muridnya itu mendayung, tetapi tiba-tiba ada badai di tengah perjalanan mereka. Nah, Yesus tidak ada. Wah, mereka langsung, waduh, gimana nih, udah kacau lah pasti keadaan di perahu itu kan. Padahal mereka baru melakukan satu pekerjaan yang luar biasa. Mereka baru melakukan, kalau mau dibilang istilah zaman sekarang, mereka baru saja melakukan mujizat besar-besaran, iya kan? Dari 5 roti dan 2 ikan, iya kan? 5 roti dan 2 ikan bisa dimakan segitu banyaknya orang, ada sisanya pula, ada lebihnya lagi, gitu kan? Mereka tuh baru habis KKR, wow, mereka baru habis menikmati Tuhan, wow, mereka baru habis, melakukan festival mujizat. Tapi sama badai aja yang di luar gak bisa ditenangin. Masuk logika? Adik-adik jangan pikir kisah ini hanya sekedar dongeng ya. Tapi ini kenyataan loh. Ini kenyataan.
kenyataan, sungguhan ada multiplikasi Tuhan pada saat itu kepada orang-orang ini, ya kan? Jadi rasanya kan kayak gitu tuh kan, waduh, kalau tadi 5.000 orang saja mujizat besar terjadi, ya kan? Mujizat yang belum pernah terjadi itu terjadi. Wah, mujizat yang langka itu baru sama Yesus ini ada kayak gitu. Tapi ketika mereka di perjalanan mereka menghadapi badai, lupa itu semuanya. Udah di mana lagi itu? Di mana lagi itu? 5 roti dan 2 ikan mujizatnya itu udah lupa semuanya itu. Dan tiba-tiba dalam ketakutan mereka, di tengah badai, Tuhan datang. Tuhan bilang apa? Shalom kepada laut itu, kepada badai itu. Dan itu membuat mereka menjadi tenang. Badai itu menjadi tenang. Dan ketika mereka melihat, wah, Yesus ini hebat ya, baru aja dia lakuin mujizat nih, sama air laut ini, sama badai gelombang ini pun tunduk. Hebat memang gitu. Mereka mesti melihat dulu baru mereka percaya. Ketika Yesus melakukan mujizat demi mujizat, menenangkan badai, menenangkan gelombang, wah, mereka percaya, wah, ini Tuhan, ya kan? Tapi kali ini di kisah ini Yesus kembali datang dan bilang sama mereka, damai sejahtera bagi kamu. Sekarang mereka bukan lagi menghadapi badai, gelombang secara nyata, tapi badai dalam hati mereka. Mereka masih dalam pintu yang terkunci. Itu berarti mereka masih ada dalam ketakutan. Kalau nanti orang Yahudi datang menangkap mereka dan menyiksa mereka, mungkin membunuh mereka sama seperti Yesus. Pada saat itu mereka masih berpikir tentang diri mereka, masih berpikir tentang kekuatan mereka. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Ini lagi tidak ada gelombang loh, tetapi gelombang itu ada dalam hati mereka. Ketakutan, kecemasan, kegelisahan, itulah gelombang dalam hidup kita. Dan Tuhan mau tenangkan itu di dalam hidup kita. Tuhan mau tenangkan apa yang adik-adik hari ini sedang rasakan. Mungkin kalian lagi takut untuk sesuatu, mungkin kalian lagi menggelisahkan sesuatu, atau mungkin ada hal yang lagi mengecewakan kalian. Tuhan Yesus mau menenangkan badai itu dalam hidup kalian. Mungkin kalian berpikir, kok hidup saya, nasib saya tidak seberuntung anak-anak remaja yang lain ya? Kok hidup saya seperti ini ya? Kok orang tua saya seperti ini ya? Kok saya diperlakukan seperti ini ya? Adik-adik, itu badai yang sedang kamu alami. Kamu mau tenang? Percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mau memberikan damai sejahteranya bagi kamu. Adik-adik, terkadang di saat kelimpahan pun hati kita gak tenang. Terkadang di saat kita pintar pun hati kita tidak tenang. Terkadang di saat kita punya orang tua yang hebat pun kita tidak tenang. Kita mau tenang, terima damai sejahtera Tuhan. Hari ini, Yesus yang kita sembah, dia sudah bangkit. Dan dia mau hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dia mau hadir di dalam hati kita. Dia mau hadir di pusat kehidupan kita. Dan dia mau memberikan damai sejahteranya. Dia mau memberikan shalom-Nya memenuhi hidup kita. Apakah kalian mau menerima shalom yang dari Tuhan? Ya. Ketika kalian menerima shalom yang dari Tuhan, kalian akan melihat bagaimana Tuhan memegang
hidup kalian, menuntun kalian, memegang tangan kanan kalian, dan membawa kepada kemenangan. Mungkin kalian berpikir, aku masih terlalu kecil Kak untuk mempercayai Tuhan yang seperti itu. No, tidak. Untuk percaya Tuhan tidak tunggu batas usia dulu. Untuk percaya Tuhan tidak pakai standar usia, tidak pakai standar sekolah, tidak pakai standar nilai, tidak. Seperti apapun kamu hari ini, seperti apapun keadaan kamu hari ini, terima untuk percaya Tuhan. Dia sudah memberikan damai sejahteranya di dalam kehidupan. Mari kita menjadi orang Kristen yang bukan cuma sekedar Kristen tanpa mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Tapi biarlah kita benar-benar menjadi seorang Kristen, anak Kristen yang mempercayai Tuhan, menaruh kehidupan kita sepenuhnya ke dalam kuasa kendali tangan Tuhan yang hebat. Adik-adik, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita besok, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun ke depan, kita tidak akan pernah tahu. Tetapi hari ini firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus. Dan biarkan damai sejahteranya memenuhi kehidupan kita dan menuntun kehidupan kita. Dia sudah bangkit. Dan hari ini dia hidup tinggal di dalam kita. Dia tidak tinggal sendirian. Tetapi dia datang, dia tinggal dengan membawa kasih-Nya, damai sejahteranya, kuasanya, mujizatnya, perkenanannya, sukacitanya, masa depannya di dalam kehidupan kita. Kita cuma butuh Tuhan dalam hidup ini. Buat adik-adik, buat kalian yang baru mendengarkan kabar tentang Tuhan Yesus, dan kalian rindu untuk mengalami Dia dalam kehidupanmu, kalian rindu untuk mengalami damai sejahteranya yang menenangkan badai dalam hidupmu, Kak akan tuntun kalian untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bagi kalian yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau telah mati sebagai aku. Engkau telah mati menggantikan aku. Engkau telah membayar lunas semua dosaku dan hutang-hutang dosaku. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau telah bangkit dengan membawa kwitansi lunas kemenangan atas karya kematian-Mu yang telah menebusku dari dosa. Hari ini aku menerima Engkau, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku menerima Engkau, aku menerima damai sejahtera-Mu yang menuntun hidupku sejak hari ini sampai Engkau datang untuk menjemputku yang kedua kalinya. Hari ini, aku adalah orang benar-Mu Tuhan. Hari ini, aku milik kepunyaan-Mu. Hari ini, aku anak-Mu, aku berhak memanggil-Mu, ya Aba, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima Engkau, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Amin.
Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu yang hari ini boleh mengingatkan kami. Tuhan, kami tahu kalau kami bisa percaya kepadamu, itu karena ada Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami yang menolong kami dan memampukan kami untuk kami mempercayai-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa bersama-sama, kami bersepakat di dalam roh, kami perkatakan damai sejahtera Tuhan menguasai hati, pikiran, dan hidup setiap kami. Sehingga Tuhan, di mana ada damai sejahtera-Mu, itulah yang menenangkan setiap badai, itulah yang menenangkan setiap kegelisahan, ketakutan, dan kekecewaan dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, ajar kami. Sebagai anak-anak muda, kami mau belajar percaya kepadamu. Kami mau belajar menaruh sepenuhnya kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Karena kami tahu hanya Engkau yang kekal, hanya Engkau yang setia, hanya Engkau yang mampu menerima kami sebagaimana adanya kami. Bapa di sorga, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, khususnya Aeroteens yang mendengarkan siaran ini, firman ini. Tuhan, Engkau yang menjadi terang di dalam kehidupan mereka. Engkau buka kehidupan mereka. Engkau buka mata rohani mereka sehingga mereka boleh memandang kepadamu. Lembutkan hati yang keras Tuhan, dan biarlah Engkau masuk dan menguasai kehidupan mereka. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami tidak mengandalkan kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman, kepada sahabat. Karena kami tahu suatu saat mereka pasti meninggalkan kami. Tetapi kami punya satu pribadi yang setia, yaitu Engkau sendiri Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu ya Bapa, kami mengundang Engkau untuk menguasai kehidupan kami sepenuhnya, dan bawa kami untuk kami masuk di dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami percaya bukan apa yang kami lihat, tetapi kami percaya karena Engkau sendiri yang telah menuntun dan menolong kami untuk kami mempercayai akan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Engkau memberkati kehidupan dimanapun kami berada, di tengah-tengah lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan kami jadi berkat, kami jadi garam dan terang. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami melepaskan berkat damai sejahtera-Mu untuk setiap keluarga kami, orang tua kami, teman-teman kami, saudara kami, gereja kami, bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa, kami percaya Tuhan Yesus telah menolong kami, dan Tuhan Yesus telah membawa kami untuk kami masuk dalam rencana Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Berkat Abraham, Ishak, Israel tergenapi sempurna, termeterai sempurna, termanifest di dalam kehidupan kami oleh karena Kristus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekian ibadah kita. Tetap percaya dan andalkan Tuhan. Nikmatilah senantiasa kasih dan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.